Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Rima Yunidesari selaku dosen mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang rancang layar dan laporan perancangan, di mana yang beranggotakan yaitu Dina Febriza, Rahmi Yuanda, Rafika Duri, Rizky Pratama, dan saya sendiri, Ridho Iswandi. Baiklah, di sini saya bertugas sebagai moderator. Untuk pembahasan pertama, saya persilakan kepada Kak Dina yang membahas tentang pengertian perancangan terstruktur. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka sesi pembacaan makalah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dina Febriza. Sesuai dengan materi makalah kami yaitu perancangan terstruktur, pada kesempatan ini saya akan membacakan pengertian dari perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur yaitu aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomatisasikan. Pendekatan terstruktur ini dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik atau bebas dari kesalahan. Pada pendekatan terstruktur dibedakan atas dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi data. Ciri-ciri utama pendekatan terstruktur yaitu merancang berdasarkan modul, bekerja dengan pendekatan top-down, dilakukan secara iterasi, dan keempat, kegiatan dilakukan secara paralel. Untuk lebih detailnya mengenai ciri-ciri utama dan pendekatan dapat dilihat pada makalah kami. Demikian pembacaan pengertian dari perencanaan terstruktur dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Rami Yuanda untuk membahas tentang aspek-aspek atau elemen-elemen dalam konsep perancangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang aspek dan elemen-elemen dalam konsep perancangan terstruktur. Pertama, aspek. Aspek memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membantu pemecahan masalah, kedua, melakukan penyederhanaan sistem, tiga, menggunakan grafik tool agar sistem dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti, empat, memberikan rangkaian strategi untuk pembangunan solusi, lima, memberikan kriteria dalam mengevaluasi solusi dan melihat pada permasalahan aslinya. Dan elemen-elemen dalam konsep perancangan terstruktur. Pertama, modul. Modul yaitu sebuah instruksi program yang terdiri dari input, output, dan data internal. Kedua, bagan struktur. Bagan struktur adalah suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan suatu sistem dalam bentuk modul dan submodul. Tiga, strategi perancangan. Strategi perancangan adalah cara yang ditetapkan untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk mencapai suatu tujuan. 4. Optimasi dari perancangan. Optimasi dari perancangan adalah mengoptimalkan cara dan strategi perancangan tersebut. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Rafika Duri untuk membahas tentang strategi perancangan. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, saya Rafika Duri Pangaribuan. Saya akan mempresentasikan mengenai strategi perancangan. Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata strategos dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata stratos yang artinya tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Adapun pendekatan atau strategi yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada DFD, yang kedua ada kamus data, yang ketiga ada IRD atau Entity Relationship Diagram.
DFD atau Data Flow Diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut sistem informasi. Selanjutnya kamus data. Kamus data digunakan untuk validasi kelengkapan dan keakuratan DFD. Lalu IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Dan yang terakhir, langkah-langkah sebelum merancang yang dijelaskan oleh Rizky Pratama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama dari kelompok 3. Di sini di kelompok 3 saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah sebelum merancang layar sesuai dengan konsep yang diantaranya, yaitu yang pertama, setiap pekerjaan perlu dilakukan dokumentasi. Artinya, dengan dokumentasi kita tahu langkah-langkah mana yang udah kita lalui dan kita tahu juga sejauh mana proses kita. Baik dari sisi kita sebagai pemrogram dan sebagai user. Kenapa kita melakukan dokumentasi? Agar kita tahu perkembangan dari proses ini ke proses ini. Itu pentingnya dokumentasi. Terus yang kedua, pendekatan terhadap pengguna, yaitu pendekatan secara user dan central design atau pendekatan user design approve. Jadi di yang langkah kedua ini kita melakukan kayak uji coba gitu. Jadi dengan UI terbaru atau dengan UI yang kita desain sesuai dengan kita berharap sesuai dengan user harapkan. Yang ketiga, mempelajari perbedaan konsep dan keinginan dari masing-masing pengguna. Nah, di sini kita setiap merancang gitu kan, kita selalu membagikan atau menyediakan gitu kolom laporan atau report. Jadi misalnya ada keluhan atau apa, bisa melalui situ. Itu penting juga untuk tahap selanjutnya desain gimana yang kita rancang lagi lebih bagusnya gitu. Yaitu keempat, merencanakan rancangan agar layar lebih konsisten, usability, universal, memberikan umpan balik dan inovatif, ragam dialog yang baik, penanganan kesalahan yang baik, dan pengendalian aksi yang mudah dan mengurangi beban ingatan pengguna. Nah, di sini yang langkah keempat ini sesuai dengan langkah yang di atasnya, bahwa setiap rancang itu kita selalu lebih baik lah ke depannya. Misalnya kurang ini, kurang itu, kurang UI, kurang apa, yang terbaik lah untuk konsumen gitu, untuk user gitu. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3 yang membahas tentang rancang layar dan laporan perancangan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.